178.0. Terus network 2, 202.203.178.128. Oke, yang satu lagi. Network 3, 192.168.0.0. Oke. Nah, ini kalau dikonfigurasi dengan static routing, ini semua ini pakai static routing ya. Di router 0 ini juga dilakukan konfigurasi static routing. Kalau static routing itu dilihat dari router 0. Router 0 ini kan ada 3 network kan tadi ya, networknya 202.203.178.0 yang di sini ya. Di sini adalah network 202.203.178.0 dan network yang di sini 202.203.178.128 dan network yang ada di sini itu adalah 192.168.0.0 gitu ya. Itu network yang ada di sini. Nah, sekarang apa namanya? Coba dilihat dari router 0 untuk proses static routing biasanya segini. Kalau dilihat dari router 0 itu network berapa saja dari 3 network itu yang belum terhubung langsung dengan router 0, network berapa? Network 2, Pak. Ya, network berapa? Disebutkan networknya. 202.178.128. Oke ya, berarti network yang belum terhubung ke router 0 ini adalah network yang ada di sini kan. Karena kalau network ini kan sudah terhubung di FA01, network yang ada di sini sudah terhubung langsung dengan FA00. Ya. Berarti yang belum terhubung langsung adalah network yang di sini, yaitu 202.203.178.128. Pada waktu ada paket data dari network 202.203.178.128 pengen masuk ke router 0 itu melewati mana? Pengen masuk ke sini itu melewati interface yang mana? Interface-nya kan di situ ada 2. FA01, Pak. Ya, FA01. Berarti ya apa namanya? Network 203.178.128 itu di routing di router 0 itu melalui FA01 ya. Kemarin perintahnya kan masih ingat ya. Ya. Kalau mengisi IP address tidak perlu saya sampaikan ya karena sudah dicoba ya mengisi IP address di interface FA00, FA01. Jadi berarti kan di network 202.203.178 128 itu di routing di router 0 itu melalui FA01 ya di sini ya titik ini FA01. Berarti IP root ya artinya 202.203.178 netmasknya adalah netmasknya berapa? Ayo, ada yang tahu? Kalau networknya 128, berapa Mbak? Mbak siapa? 255. Iya. 255. 255, 255, 126. 1, 126. 1, 1, ayo berapa? 128, Pak. 128 ya. 128. Jadi arus networknya 202.203.178.128 netmasknya 255.255.255.128 melalui FA01. Nah, seperti itu. Ini adalah proses konfigurasi dengan apa namanya? Static routing. Nah, itu di router 0. Pindah ke router 1 di sini. Dari 3 network ini, network yang tadi 202, 203.178.0 dan 202, 203.178.128 dan 192.168.0.0 yang belum terhubung langsung dengan router 1, network berapa? Network 1. Network 1. Yang berapa? Networknya yang berapa, Mbak? Network 1 yang Ayo, yang networknya berapa bits? 202, 203, iya, 178. 0 ya. Berarti network yang ada di sini ya, network yang di sini yang 202, 203, 178.0 itu di routing di router 1 ini. Melalui FA berapa, Mbak? Kalau ada paket data FA01. FA01 ya, yang di sini, titik yang di sini. Berarti sama caranya di router 1 ini kita klik ya, jadi enable config terminal ya, IP root
IP root 202 203.178.0. Netmasknya berapa, Pak? Kita mau berapa? 255, 255, Ya. 52. Berapa? 255, 255, Ya, 255, 255, 255, 252. 252. Yang di sini loh, network yang ada di sini. Ini. Oh, Berapa ini? 1 12 ya 128. 128 ya 128. 128, kemudian melalui interface FA01 ini ya. Nah, ini static routingnya itu ya. Itu ya nanti kalau sudah dilakukan static routing ya ini mestinya bisa ya. Itu static routing. Nah sekarang kalau misalkan ini network yang ada di sini mengalami perubahan misalkan ya, network yang di sini mengalami perubahan, atau ini misalkan tak ganti ya, IP-nya ini tak ganti, misalkan tak ganti 192.168.1.0 perfect 27. Yo ini tak, nanti tak ganti dengan network yang ini. Ganti dulu nih. Nah, netmasknya berapa, networknya berapa, netmask berapa, dan rank IP-nya berapa. Yuk dicari dulu. Siapa yang tahu? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, Mas Mbak? Ini tak ganti nih. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Coba dicari berapa. Ini tak, yang netbook yang di sini saya ganti netbook dengan 192.168.1.0 perfect 27. Silahkan dicari dulu netbooknya, netmasknya, dan ring IP-nya. Sehingga nanti ring IP-nya dipasang di PC dan di IP router FA00 ini. Ya, coba dicari dulu. Sudah ada berapa? Sudah ada yang bisa? Kamu berapa?
Ya, silahkan. Siapa? Mega. Tadi apa saja, Pak? Dicari networknya, netmask, dan ring IP-nya. Yang ini IP ini, yang saya ganti ini. Coba dicari berapa? Ya, Berapa, Mbak? networknya Networknya berapa? 192, Mm-mm. 168, Mm-mm. 10. Ya. Terus netmasknya? Netmasknya 255, Ya. 255, Ya. 255, 224. Ada 4. Ring IP-nya? Ring IP-nya 192, Mm-mm. 168, Mm-mm. 1.1 Mm-mm. sampai dengan 192, 168, 1.30. 30. Oke. Nah, ini ya, berarti sudah ketemu, sudah dicatat di sini ya, biar kelihatan. Jadi networknya yang ini 192.168.10, netmasknya terakhir 224, dan ring IP-nya 1.1 sampai dengan 30. Berarti yang PC 2 dan PC 3 ini IP-nya kita ganti. Yang nanti rencana di sini berapa? Yang di router 1, yang di FA0 itu diganti di IP-nya yang ring antara ring ini ya, antara 1 sampai 30. Misalkan kita isi yang 30 ya. Jadi FA00 nanti IP-nya kita ganti 192.168. Berapa? Titik 1.30 ya. Nah, ini ya. Nanti kita pasang di sini. Dan ini PC yang 2 ini misalkan IP-nya yang 192.168.1.1, ini titik 2 gitu ya. Yang di sini 192.168.1.2 ya. Kita ganti ya. Oke, kita ganti mulai dari PC ini yang ganti. PC-nya juga diganti ya. PC-nya berarti yang 30. Yang tadi IP-nya router yang mau yang 192.168.1.10. Berarti ya, ini kan gateway ini adalah IP router yang nanti yang mau kita pasang kan di FA00 ini kan yang 130. Berarti ini menjadi gateway-nya di PC ini dan ini gitu kan ya. Jadi ini kemudian IP-nya kita ganti ya. 192.168.1.1. Kemudian netmasknya 224 ya Mbak ya. 224. Oke, ini sudah. Kemudian yang satunya, PC yang ini juga kita ganti. Gateway-nya diganti 192.168.1.2. Kemudian naik gateway-nya tadi berapa? 30 ya. 30. Terus ini kita ganti 192.168.1.2. Netmasknya 224. Oke. Sekarang ini di FA00 ini kita ganti IP-nya. IP-nya menjadi 192.168.100.1.30. Kita ganti ya. Sini masuk di interface FA00 ya. Kemudian IP address 192.168.1.30, netmasknya 255.255.254. Oke, selesai ya. Tidak perlu di no shutdown karena kan sudah nyala ya. Nah, sudah dinyalakan. Nah, ini IP-nya otomatis sudah berganti ini. Ya, sekarang kalau sudah berganti seperti ini, ya kita sudah di network yang di sini kan yang kita ubah menjadi networknya 192.168.1.0 ya. Maka ini sudah tidak lagi bisa mestinya ya. Ya, ini tidak bisa ya. Nah, ini yang perlu dilakukan routing apa namanya? Manual lagi yang di router berapa? Kalau ada perubahan seperti ini. Yang dilakukan perubahan di mana? Ada yang tahu? Di router mana yang perlu dilakukan perubahan routing kalau menggunakan static routing? Kalau static routing kan semuanya, Pak. Semuanya. Ayo yang routingnya, proses routingnya saja loh ya. Ini tadi kan di router 0 kan kita hanya baru mengganti ini IP di FA00. Kita ganti IP-nya 192.168.1.30. Kalau kita sudah ganti berarti kan network yang ada di sini nih
Ini kan sudah berubah menjadi ini kan networknya yang 1.0 ini ya. Nah, kalau ada perubahan network di sini, maka proses kalau menggunakan static routing, mana yang perlu dilakukan manual, konfigurasi manual static routingnya. Di router berapa? Router 0 sih, Pak. Router 0 ya. Router 0 Oke. apa? Diganti bagaimana? Static routingnya. IP root IP root network berapa? 192.168.1.0 Ya. Berarti FA01. ya. Ya, berarti kan yang perlu coba dilihat ini networknya tetap 3 kan, networknya yang ini ya 202 203 178 126 126 ini berapa? 0 ya, 0 di sini, terus 192 168 10 di sini dan 192 168 00 di sini. Kita lihat dari router 0 ini berapa belum terhubung langsung kan di sini kan yang mengalami perubahan kan. Ini kan melalui FA01. Kalau yang di router 1 ini kan tidak di sini tidak perubahan tapi sudah dilakukan konfigurasi static routing. Berarti kan tidak. Kalau ini kan sudah terhubung langsung, meskipun mengalami perubahan kan tidak atau sudah terhubung langsung dengan router satu ini melalui FA00, berarti tidak perlu dilakukan proses static routing, hanya mengganti ini IP address-nya saja tadi ya, di FA00. Jadi yang perlu di routing di sini. Ya, kita di router 0 ya, kemudian enable lagi ya, terus config terminal, terus IP root ya, IP root di router yang ini kan network yang di sini kan. Nah, nanti masuk ke router 0 melalui F01 ya. Kita IP root ke IP-nya networknya 192.168.1.0, netmasknya 255.255 titik berapa 255.224 melalui FA01 ya. Nah, ini manualnya di sini. Jadi karena di sini mengalami perubahan router tetangga ya, di jaringan router tetangga itu mengalami perubahan network, maka di routernya di ini ya, router yang di sini dilakukan manual konfigurasi karena di sini ada perubahan. Nah, tapi di sini tidak ada perubahan, jadi ini tetap ya, router di sini tidak ada perubahan static routing, hanya merubah IP-nya saja tadi kan ya. Nah, kita coba ya di sini, kita coba tes ini dari router sendiri, terus dari router ke router tetangga sukses, kemudian ke PC tetangga. Nah, kita coba balik ya. Nah, sukses ya. Ini sukses. Nah, ini berhasil. Ini karena tadi dilakukan apa? Perubahan network, berarti di router ini dilakukan apa? Perubahan static routingnya di router tetangga. Berbeda kalau dynamic routing. Kalau dynamic routing itu kalau ada perubahan network di sini misalkan itu yang dilakukan dynamic routing, berbasis dynamic routing hanya routernya dia yang mengalami perubahan network saja, yang lain tidak akan tidak dilakukan konfigurasi lagi. Nah, coba static routing ini cocok atau bagus kalau hanya router beberapa router saja, misalkan hanya untuk 2 router saja yang saling terkoneksi, ini memang stabil menggunakan static routing. Tetapi kalau routernya sudah banyak ya, satu jaringan terhubung dengan beberapa router yang banyak, itu kalau menggunakan static routing ya repot. Nah, contohnya ini tadi misalkan di sini mengalami perubahan network, maka router tetangga yang lain ini misalkan lebih dari 1 ya, ada 5 router, maka 5 router itu dilakukan konfigurasi secara manual lagi karena ada perubahan network di sini ya. Berbeda kalau yang dinamik. Kalau dinamik router misalkan ada 5 router yang mengalami perubahan hanya router yang di sini ya, yang dilakukan konfigurasi dinamik routing hanya di sini saja, yang lain tidak perlu dilakukan konfigurasi dinamik. Bedanya itu kalau yang statik, kalau ada perubahan network di satu router, maka router tetangga yang lain harus konfigurasi static routing ya. Tetapi kalau dynamic routing, kalau ada perubahan network di routernya dia, ya router tetangga tidak
perlu dilakukan apa? Dinamik perubahan konfigurasi dinamik routing. Sampai di sini bisa dipahami. Static routing ini cocok kalau hanya untuk menghubungkan dengan satu atau dua titik, terlalu banyak router itu stabil dengan menggunakan static routing. Tetapi kalau sudah jaringan itu harus terhubung ke beberapa banyak router, maka ya static routing tidak sesuai, karena kalau ada perubahan konfigurasi harus melakukan konfigurasi secara manual semua router. Tapi kalau menggunakan dynamic routing, hanya router yang berubah hanya router yang mengalami perubahan network saja yang perlu dilakukan konfigurasi dynamic routing. Bisa dipahami, Mbak Mas? Halo? Bisa, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain silahkan. Ini dinamik routing ya, proses routing. Ini untuk menghubungkan ya dua jaringan atau lebih yang berbeda ya, berbeda network ya. Di sini networknya 202, 203, 1780 dan di sini networknya 192.168 1.0 ya. Nah, kan berbeda network, maka menggunakan dan punya masing-masing punya router sendiri gitu kan ya. Dua router dihubungkan. Ini yang kemarin ya, yang dynamic routing sama, hanya konfigurasi proses konfigurasinya saja. Kalau dynamic routing kemarin pakai RIP ya, pakai RIP jadi apa? Ya router RIP version 2. Router RIP version 2, kemudian ditunjuk saja networknya. Di sini router RIP. Ya. Coba lihat di sini networknya ada 202, 203, 178 0 dan di sini sama ya. Sebentar, ini player ini. Yang ini ya. Nah, di sini networknya 202, 203, 1780, di sini networknya 202, 203, 18128. Ini seperti tadi ya. Ini di sini ada network 3 yaitu 192.168.0.0. Nah, ini kalau dilakukan router secara dinamik ya tinggal masing-masing ini tidak melihat network tetangga. Kalau static routing tadi kan harus melihat network tetangga yang belum terhubung ke router ini harus dilakukan static routing ya, harus di route gitu kan ya. Tapi kalau dengan dynamic routing tidak perlu melihat network tetangga, cukup melihat networknya dia saja ya. Coba lihat router 1 itu ada berapa network yang terhubung di router 1 di router 0 di sini. Network berapa yang terhubung dengan router 0? Kelihatan enggak ini? Ada dua. Ya, berapa? Network 2 dan 3. Ya, network 1 ya. Router 0 ini network 1, yang ini yang 202, 203, 170 dan network 3 yaitu 192.168.0.0. Nah, itu perlu di route di sini saja. Ya, tidak melihat router tetangga. Itu kalau router banyak router yang terhubung, maka cocok menggunakan dynamic routing karena dia tidak perlu melihat router network di router tetangga yang lain. Cukup networknya yang terhubung langsung dengan router dia saja yang perlu dilakukan routing dengan menggunakan dynamic routing. Kalau menggunakan static routing tadi, ya, kalau routernya banyak kan repot. Dia harus tahu network tetangga ya, yang belum terhubung ke router tersebut. Perlu dilakukan routing. Ya. Makanya kan kalau yang static routing itu cocok untuk yang hanya 1, 2, atau 3 router saja. Cocok, tidak terlalu banyak router. Tapi kalau sudah
banyak router, maka static routing tidak sesuai, tidak cocok ya, repot nanti misalnya jaringannya ya. Jadi menggunakan dynamic routing. Coba kita lihat di sini, berarti kalau di router node itu ada 2 network, yaitu network 1 dan network 3, maka hanya di ini apa namanya, enable configure router RIP version 2 ya. Nah, cukup menunjuk networknya yang terhubung ke router non ini saja, yaitu network 202, 203, 180 dan 192.6800. Ya, ditunjuk saja network berapa? Network 202, 203, 178.0 dan network 192, 168.0.0. Selesai. Ya. Nah, itu. Jadi kalau ada perubahan nanti misalkan di sini ada problem, ya cukup yang dilakukan apa namanya, konfigurasi cukup router yang mengalami perubahan saja, router yang lain yang tidak mengalami perubahan tidak perlu. Nah, sehingga di dynamic routing tidak perlu apa namanya tahu networknya tetangga itu berapa, nggak perlu tahu ya, cukup networknya dia saja. Nah ini kalau di sini networknya berapa yang di sini? Network yang ini ya, yang 202, 203 atau network 3 yang perlu di routing dengan dynamic routing di router 1. Ya. Salah ya. Bentar. Salah ketik. Networknya 192.168.00 dan network 202, 203, 178.128. Ya. Ya. Ya, berarti router RIP version 2 ya. Ya, cukup ditunjuk networknya. Networknya di router itu berapa? Networknya adalah 192.168.0.0 ya. Ya, yang di sini dan network 202, 203, 178.128. Set. Ya. Nah, kita coba ini dengan routernya dia sendiri. Oke. PC ini dengan routernya sendiri. Oke. Caranya ngecek dengan ini ya, PC dengan routernya sendiri dulu bisa enggak. Ini ya, ngecek kan di jaringannya sendiri. Kalau dengan jaringan sendiri bermasalah, pasti dengan yang masalah. Ya, pastikan PC ini dengan routernya sendiri ini connect ya. Setelah dipastikan PC ini dengan routernya sendiri sudah connect, sekarang router dengan router dicek dulu, ini dengan ini connect enggak gitu ya. Ini dengan router yang ini tidak. Oh, sudah connect ya. Nah, ini ke sini juga sudah connect. Kalau sudah, sekarang dicoba dari PC ini ke routernya tetangga, ke router ini. Ya, ini kan bukan proses ya, belum kita balik. Nah, ini sudah connect. Biasanya dia menunggu beberapa detik, dicoba bolak-balik dulu dari sini, terus ke sini, ini baru bisa ya. Nah, kemudian di sini juga sama, dites dengan routernya tetangga di sini. Nah, ini belum bisa, kita balik ya dari routernya ke sini, atau dites lagi gitu nanti bisa. Oke, sekarang sudah bisa, sekarang PC ke PC. Ya, ini sudah connect. Ya. Itu. Dan menggunakan apa? Dynamic routing. Sehingga kalau ini mengalami perubahan network di sini, ya cukup routernya dia saja yang hanya dilakukan konfigurasi atau perubahan dynamic routing. Yang lain, router yang lain tidak perlu. Berbeda kalau statik. Kalau yang statik malah yang dilakukan, kalau ada router yang mengalami perubahan network, maka malah router yang lain itu yang akan melakukan perubahan konfigurasi secara statik.
karena ada perubahan network tetangga itu dinaik dengan ada. Oke, sudah ada ya. Menteri nenten? No question? Wah, aku bahasa Inggris ini. Cukup ya. Kalau tidak ada, nanti habis ini nanti silahkan lihat di e-learning. Saya upload materi mengenai virtual LAN. Nanti bisa dipahami apa itu virtual LAN. Ya, virtual LAN itu kita bisa kalau ada dalam satu lokal area, ya, dalam satu jaringan, ya, atau dalam satu LAN itu ada lebih dari satu lebih dari satu network. Bisa kita batasi sendiri ya. Misalkan network A itu khusus untuk pengen dari satu network ya, ada beberapa bagian misalkan ya, bagian marketing, bagian keuangan atau bagian personalia. Nah, itu kita bisa mengatur komputer yang bagian marketing saja yang bisa berkomunikasi, sehingga komputer di bagian lain tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di bagian marketing. Hanya khusus komputer yang ada di dalam satu bagian saja. Untuk komputer yang personalia juga hanya komputer-komputer yang ada di bagian personalia yang bisa berkomunikasi, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di bagian marketing atau keuangan. Itu dalam satu suite ya, atau dalam satu rekan area. Nanti bisa dilihat simulasinya dan bisa dipraktekkan ya nanti. Terus nanti kalau ada tugas di situ kita akan dicoba dan dikumpulkan. Itu ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk hari ini yang melalui Meet kita cukupkan sekian. Silahkan nanti masuk di e-learning, silahkan dilihat materi mengenai virtual local area network. Gitu ya. Cukup ya. Halo. Oke, Pak. Oke, siap. Iya, Pak. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Silahkan setelah ini kembali ke e-learning, silahkan dilihat materi mengenai virtual local area network, dilihat videonya, kemudian nanti bisa tugasnya bisa dikerjakan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.